pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di acara kumpul keluarga. Gimana nih weekendnya? Pasti happy ya. Apalagi kalau lagi berkumpul sama orang-orang tersayang, biasanya mood kita bagus banget. Jadi bawaannya tuh seru, bawaannya happy. Nah kalau bicara tentang mood, kadang-kadang mood kita tuh suka up and down. Perasaannya kadang-kadang bisa happy banget, tapi kadang-kadang bisa kayaknya males banget ya ngapa-ngapain ya. Kok bete ya, kok kesel ya. Nah itu sebenarnya hal yang wajar. Tapi ternyata ini nggak cuma dialami oleh kita loh orang dewasa, anak-anak juga punya mood. Anak-anak juga bisa swing moodnya. Nah gimana ya menghadapi anak yang moodnya sering banget swing? Nah ini akan kita jadikan topik yang kita bahas bersama psikolog kita hari ini. Ada Anti Jovita, langsung kita sapa yuk. Halo Anti, apa kabar? Halo Dika, kabar saya baik, luar biasa. Dika gimana Baik, kabarnya? aku juga baik. Hari ini moodnya Anti gimana? Baik nggak? Baik Ya, selalu ya kalau depan pemirsa kumpul keluarga pasti harus baik ya moodnya ya. Betul. Nah kalau bicara tentang mood, tadi aku udah sempat bahas sedikit juga. Mood tuh bisa up and down gitu ya Onti. Dan ini sebenarnya suatu hal yang wajar dialami atau dirasakan oleh manusia nggak sih Onti? Sebenarnya mood itu apa sih? Ya, jadi mood itu adalah perasaan. Jadi kalau untuk mood yang bergejolak atau swing mood, itu adalah suatu kondisi di mana terdapat naik turunnya perasaan kita. Kita bisa kategorikan dari good mood menjadi bad mood. Gitu. Jadi di mana ke suatu hari misalnya kita mengalami perubahan dalam keseharian. Dan kalau kita bilang atau katakan yang namanya mood swing, itu adalah perubahan suasana hati yang sangat drastis terjadi. Mulai dari good mood ke arah bad mood ataupun sebaliknya, dan ini biasa terjadi dalam waktu yang singkat dan selesainya pun biasa juga singkat. Sebenarnya apa sih yang membuat seseorang bisa merasakan suatu hal yang begitu cepat drastis, perasaannya berubah atau berbeda? Apakah memang karena kemampuan pengelolaan emosinya yang kurang baik, atau ini sebenarnya wajar bisa dialami oleh seseorang dalam kondisi tertentu saja? Jadi sebetulnya pada dasarnya ini adalah hal yang wajar terjadi. Karena seperti yang tadi Dika katakan, ini adalah hal yang spontan, naluriah, dan kalau kita bicara tentang struktur otak, di pusat otak kita ada yang namanya pusat pengendali emosi, yaitu amigdala. Dan kemudian banyak unsur-unsur hormon juga yang berpengaruh, misalnya dopamin, serotonin. Nah itu semua mempengaruhi. Jadi pada saat kita mengalami suatu peristiwa, kemudian sesuatu hal yang terjadi dalam hidup kita, pasti kemudian ada sinyal yang terkirim ke otak, dan kemudian otak akan berespon terhadap kejadian atau peristiwa ataupun hal-hal yang dilihat, didengar dan sebagainya, kemudian akhirnya menurunkan atau mengeluarkan tanda-tanda sinyal fisiologis tadi. Nah, jadi ini adalah hal yang wajar atau normal. Nah, tapi akan menjadi tidak wajar atau tidak normal apabila perubahan suasana hati ini tadi yang seperti Dika juga katakan, berlangsungnya itu sangat cepat dan drastis sekali, dan kemudian ini terjadi secara terus-menerus, dan kemudian dia tidak bisa untuk mengendalikannya, serta mempengaruhi kehidupan kesehariannya. Apalagi kalau nanti sampai kemudian berujung kepada perilaku atau tindakan yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Nah, ini menjadi tidak wajar. Nah, kalau bicara tentang mood, kadang-kadang ya kita pikir ini paling anak-anak kayak kita dewasa, anak-anak mungkin remaja, dewasa awal begitu ya, sering banget nih ngomong lagi bad mood nih gitu ya. Tapi gimana kalau yang bicara itu adalah anak kita? Anak kita mungkin umurnya masih 10 tahun gitu ya, atau di bawah itu bahkan. Kita bingung apakah mereka bad mood, dia mengerti nggak sih? Nah, apakah anak sebenarnya bisa mengerti perasaan dia dari usia berapa sih Onti? Jadi sebetulnya kalau perasaan itu setiap tahap usia itu ada penambahan nama-nama emosi yang sebaiknya diketahui anak. Pada saat anak itu masih umur usia dini atau biasa kita katakan balita, biasa mereka itu kan mengenal emosinya senang, sedih, marah, kecewa sama jijik, biasa seperti itu. Nah setelah kemudian di atas usia dini baru ada penambahan lagi, misalnya iri hati, terus kemudian merasa bahwa kekecewaan yang teramat sangat dan sebagainya. Nah ada penambahan-penambahan. Nah ini penting untuk kita berikan atau kemudian kita juga beritahukan kepada anak mengenai nama-namanya ini supaya nanti dia tahu emosinya apa dan dia tahu bagaimana untuk menghandlenya, dan kita pun bisa lebih mudah pada saat mendeteksi ini emosinya yang mana sih gitu. Nah pada saat anak sudah mengetahui, kemudian dia juga tahu bahwa di luar dirinya ada orang lain juga yang punya perasaan yang kurang lebih sama dia kan. Misalnya contohnya kalau dipukul ya orang akan sakit, orang akan sedih misalnya. Nah ini adalah hal yang memang dipelajari oleh anak. Nah pada saat kemudian anak sudah tahu reaksinya seperti apa, nah kita orang tua pun bisa membantu dia untuk memberikan teknik-teknik untuk mengontrol emosi.
Nah, untuk teknik kontrol emosi ini kita sesuaikan nih sama emosinya apa. Oke. Misalnya contohnya pada saat si anak itu merasa dia sedang marah, nah kita bisa ajarkan bagaimana teknik untuk mengendalikan kemarahan. Misalnya contohnya, aku tuh nggak suka karena mama itu lebih belain adik, selalu adik daripada aku, misalnya seperti itu. Aku tuh marah setiap kali mama bilang adik lebih bagus dari aku, lebih pinter. Nah, dia boleh berkatakan seperti itu. Tapi yang nggak boleh, nah jadi ada rules do sama don'ts-nya. Yang tidak boleh adalah kalau kamu marah sama adik, terus kamu dorong, kamu pukul atau menyakiti adik, misalnya seperti itu contohnya. Dan kalau ditanya usia berapa, tadi pertanyaan Dika yang memang wajar atau kemudian masih anak ini bisa untuk mengenal emosinya, sebetulnya dari sejak 3 tahun dia sudah bisa mengenal emosinya. Tapi untuk mood swing atau perubahan emosi yang drastis itu puncak-puncaknya biasa dialami oleh anak usia 7-8 tahun. Wow, oke. Nanti kita lanjut lagi, ternyata anak-anak di 7-8 tahun nih mood swingnya bisa banget, potensial banget, dan bagaimana menghadapinya nanti kita bahas, tapi kita harus jeda dulu ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga, masih membahas swing mood. Dan ini kalau kita bicara swing mood pada anak, pastinya orang tua akan berkaitan dan selalu kadang-kadang ikut juga nih moodnya kurang oke. Nah, karena itu kita akan bahas bersama narasumber kita yang juga seorang ibu. Apakah pernah mengalami hal ini? Mungkin bisa share ya bersama kita di sini. Kita langsung sapa, ada Ibu Ririn. Halo Ibu Ririn, apa kabar? Halo Ibu Ririn. Halo, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, Ibu Ririn, hari ini kita bicara tentang swing mood pada anak. Nah, Ibu Ririn sendiri kalau boleh tahu punya putra atau putri usia berapa, Ibu? Saya guru TK. Guru TK, wah ini seru banget, harus ngadepin anak-anak banyak tiap hari yang usianya juga masih kecil-kecil, masih seru ya. Nah, kalau bicara tentang tema kita hari ini, berkaitan nggak sih dengan selain ibu juga pastinya jadi ibu di rumah, jadi guru, pendidik bagi anak-anak didiknya gitu ya di sekolah. Pernah nggak sih mengalami kondisi anak yang moodnya tuh swing banget? Sering ya kalau kayak gitu di ya? sekolah. Iya, beberapa anak itu memang kadang kalau pagi biasanya terlihat itu pagi mereka moodnya tuh kalau datang ke sekolah itu terlihat tidak senang seperti itu. Mungkin ada kendala atau ada masalah di rumah. Kalau kami tanya gitu, kenapa seperti ini? Biasanya sih orang tua ngasih tahu kalau ada keinginan anak yang tidak terpenuhi di rumah gitu. Jadi terbawalah seperti itu. Oke, jadi ini memang sering banget ya kita lihat ya, apalagi untuk anak-anak di usia-usia awal-awal sekolah TK, SD kelas 1, itu kayaknya untuk sebagian orang tua ada yang harus punya tantangan besar untuk anaknya mau ke sekolah, anaknya bisa happy di sekolah. Nah, nanti kalau tadi bicara bahwa moodnya kadang-kadang nggak oke nih, apalagi pagi-pagi. Kalau ditanya ke orang tua, ada keinginan yang mungkin tidak terpenuhi, akhirnya moodnya bete gitu ya di sekolah, moodnya bad gitu di sekolah. Nah, apakah kaitannya memang cukup besar nih antara mood yang swing tadi, yang berubah secara drastis karena tidak terpenuhinya suatu keinginan atau ekspektasi dari anak tersebut? Iya, jadi kalau anak-anak itu melihatnya justru lebih mudah karena biasanya alasannya itu karena alasan yang memang pada saat itu dan biasa mempengaruhi atau kita bisa lihat dari latar belakang fisiologisnya atau psikologisnya. Contohnya kayak tadi anaknya tidurnya kurang, nah itu bisa memicu dia moodnya nggak bagus tuh ya kan. Terus kemudian lapar, nah anak lapar tuh biasa cranky juga. Betul. Jadi bisa tiba-tiba karena dia lapar tapi dia tidak bisa mengutarakan atau mengkomunikasikan bahwa saya lapar, akhirnya tercetus lewat perilaku, yaitu contohnya tadi marah-marah atau merengek-rengek, guling-guling, padahal sebenarnya dia lapar gitu. Atau yang ketiga tadi seperti kata Bu Ririn, bahwa tidak terpenuhinya keinginannya. Dia pengen main tapi sama mamanya enggak boleh main, sekarang harus sekolah misalnya gitu kan. Nah akhirnya dia moodnya juga berubah drastis, nah seperti itu. Atau misalnya karena stres, misalnya contohnya terlalu banyak bebannya. Misalnya orang tua sekarang kan banyak ngasih les tuh ke anak-anak ya. Betul. Nah anak-anak jadi stres, kemudian juga kelelahan fisik bisa menjadi penyebab juga untuk swing mood tadi.
Jadi dia Oke. lelah, capek, nggak istirahat, nah Mm-mm. akhirnya swing mood. Ibu Ririn sendiri ini kan sering banget terjadi gitu ya, apalagi mungkin untuk ibu bukan 1 hari 2 hari, puluhan hari harus menghadapi mood anak-anak yang berbeda-beda. Apa yang biasanya ibu lakukan, terutama untuk anak-anak yang mungkin dari awal masuk sekolah, datang ke sekolah moodnya udah nggak baik gitu, tapi kan harus tetap ikut kegiatan belajar. Apa sih yang biasa ibu Ririn lakukan? Biasanya saya memberikan ruang terhadap anak untuk main gitu ya, atau ketika saya bisa memeluk atau memenuhi keinginannya, dia mau apa atau mau main apa atau mau makan apa gitu, bekal yang dia bawa seperti itu. Oke, jadi menanyakan bagaimana perasaannya, apa yang dia inginkan, kenapa dia jadinya bete atau bad mood, mungkin itu jadi satu hal yang memang paling tepat nggak sih Onti di saat anak menghadapi anak yang moodnya lagi nggak baik? Iya, betul. Jadi kalau untuk anak-anak yang sudah memang lancar bicara, bisa berkomunikasi, nah kita bisa dengan langsung menanyakan aja, maunya apa, butuhnya apa. Nah nanti dia akan bicara atau mengemukakan itu. Nah tinggal kita nanti lihat apakah memang kebutuhannya emang bisa kita penuhi saat itu atau harus dipending. Kalau dipending ya kita juga negosiasikan sama dia. Tapi kalau untuk anak-anak yang tidak bisa atau kurang bisa mengomunikasikan apa yang dia inginkan, atau misalnya contohnya anak-anak berkebutuhan khusus ya, nah itu kita bisa melihat dari perilakunya. Nah terus kemudian kita bisa mengutarakan, misalnya contohnya kita tebak aja dulu, misalnya oh abang lagi lelah atau abang mau makan. Nah nanti tinggal dia bilang iya atau enggak gitu. Untuk anak-anak yang memang kurang bisa mengemukakan, nah bisa aja dengan cara kita yang menebak dulu, nanti tinggal anaknya mengiyakan atau menyatakan ketidaksetujuannya. Oke, Ibu Ririn sendiri kalau bicara tentang mood anak, nah ini kan biasanya memang akhirnya terpenuhi gitu ya di saat itu. Tapi mungkin saat berulang, pernah tidak sebagai seorang pendidik akhirnya harus berkomunikasi dengan orang tua untuk sama-sama saling gitu menjaga mood anak agar bisa saat belajar di sekolah agar lebih lancar, dimulai dengan start dengan mood yang baik. Pernahkah seperti itu? Pernah. Jadi ketika anak ini, contohnya anak ini bermasalah ketika biasanya kan kami tuh kalau makan kadang di meja atau kadang di bawah gitu kan. Nah, anak ini terbiasa makan di meja, dan ketika makan pun anak ini langsung marah-marah gitu kan, marah terus nangis terus gitu. Jadi area mejanya tuh nggak boleh kotor gitu. Jadi kan setiap hari seperti itu kan sehingga mengganggu teman-temannya. Jadi mau nggak mau kita komunikasi dengan orang tua. Oke, kalau yang kita lihat tadi Ibu Ririn sendiri ternyata ada anak yang memang kalau datang dari berbagai tempat kan, dari berbagai latar belakang keluarga beda-beda juga ya Onti ya. Betul Anak sekali. bisa nggak sih moodnya tuh berubah, berbeda atau intinya jadi bad mood saat dia datang ke satu lingkungan sosial baru di mana dia kan memang baru beradaptasi. Apakah memang itu bisa memungkinkan mood anak bisa drop? Iya, bisa sekali. Jadi ada anak yang tipenya itu easy child, difficult child, ada yang slow to warm up. Kalau easy child itu dia bisa mudah menyesuaikan dengan cepat ke dalam suatu lingkungan yang baru. Jadi dia enjoy aja gitu, walaupun orangnya dia nggak terlalu kenal atau bahkan baru pertama kali ketemu, dia enjoy aja. Kemudian yang kedua adalah yang sifatnya adalah difficult. Jadi suka cranky, rewel, kemudian juga dia dengan siapapun dia pasti akan kayak rewel dulu gitu. Nah yang terakhir adalah slow to warm up, jadi dia butuh adaptasi terhadap lingkungan baru, orang-orang baru, dan kondisi-kondisi baru. Tapi nanti dia akan catch up tuh, dia akan bisa, tapi dia butuh penyesuaian. Nah ini dengan situasi baru pun tentunya bisa juga memicu mood atau perasaan tertentu dalam diri si anak. Makanya kadang anak bisa aja kita ajak ke lingkungan baru, dia tiba-tiba cranky. Nah berarti ini kita lihat bahwa ini adalah anak yang butuh penyesuaian terlebih dahulu atau slow to warm up, atau bisa jadi dia difficult child. Nah Ibu Ririn, di sini kan ada psikolog kita, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait tema kita hari ini, silakan Ibu. Ya, untuk pengolahan mood untuk anak-anak spesial need itu seperti apa ya? Soalnya itu ada juga anak spesial need tiba-tiba moodnya berubah. Itu lumayan lama, sekitar 20 menitan gitu. Dia ngamuk-ngamuk, terus udah kita elus, kita usap, terus kita kasih ruang dia untuk bermain, tetap aja masih moodnya masih kurang baik gitu.
Itu gimana ya Bu? Baik, jadi untuk anak-anak yang special need memang butuh waktu lama, apakah cukup lama dan bagaimana penanganannya untuk pengelolaan moodnya agar kembali baik lagi nanti? Iya. Nah, untuk anak berkebutuhan khusus memang dia memerlukan waktu yang lebih lama tentunya karena mereka memiliki hambatan dalam menerima informasi. Jadi tadi dalam rangka dia mengenal nama emosinya, tahu apa yang harus dilakukan, mengontrol emosi itu pastinya akan butuh waktu yang lebih lama. Artinya misalnya contohnya pada anak-anak lain yang di luar berkebutuhan khusus, dia bisa misalnya contohnya tadi memahami di usia 3 tahun sampai 5 tahun, bahkan sampai puncak-puncaknya di 8 tahun. Nah, anak kebutuhan khusus akan menjadi lebih lama, misalnya di 10 tahun atau bahkan pra remaja atau remaja baru dia bisa memahami seperti itu, dan itu pun memahaminya dengan cara yang berbeda, makanya dia dinamakan anak kebutuhan khusus. Nah, jadi untuk bisa melakukan strateginya biasanya itu kita lakukan secara rutin karena anak kebutuhan khusus kan butuh yang namanya konsistensi. Jadi misalnya sebelum mulai sekolah atau pendidikan kita duduk bareng-bareng atau sama-sama lakukan teknik pernafasan bersama-sama. Nah, seperti ini. Jadi anak-anak yang dari rumah mungkin moodnya sedang nggak bagus, distabilisasikan dulu dengan cara menarik nafas, membuang nafas secara rileks, atau bisa juga dengan cara tiduran. Terus kita bilang bahwa iya perutnya kita masukin bernafas, perutnya naik, perutnya turun, perutnya naik, perutnya turun gitu. Ada juga anak berkebutuhan khusus yang memang speech delay, tidak bisa mengerti kata-kata. Nah, ini kan akan lebih susah juga buat kita untuk menyampaikannya lewat kata-kata. Maka bisa lewat gambar gitu. Misalnya contohnya pada saat gambarnya kita kasih emotikon orang marah atau orang sedih, maka kemudian dikasih gambar dia menarik nafas dan membuang nafas. Jadi dia tahu, oh aku marah, aku tarik nafas, buang nafas gitu. Jadi bisa lewat gambar atau dengan melihatkan video pada dia. Tapi intinya harus dilakukan secara rutin dan konsisten sehingga dia paham. Ada koneksi antara, oh kalau perasaan saya seperti ini, caranya seperti ini loh buat menanggulanginya. Kira-kira seperti itu Ibu Ririn. Semoga membantu dan bisa diterapkan di kelas ya. Salam untuk anak-anak. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Sampai jumpa Bu Ririn. Oke, seru banget ceritanya dari Ibu Ririn tadi ya, karena dia tiap hari harus menghadapi banyak anak dengan mood yang berbeda-beda. Nanti kita lanjut lagi dengan tema kita hari ini. Tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Kita masih bahas tentang swing mood ya. Tadi Onti sebenarnya juga sempat menyinggung nih bahwa anak-anak yang moodnya tuh swing banget kadang-kadang memang mayoritas dirasakan pada anak yang usia 7 hingga 8 tahun. Kenapa Onti di usia tersebut anak-anak bisa berubah drastis perasaannya? Iya, karena pada usia tersebut si anak itu tahu bahwa dirinya itu sudah punya keinginan yang lebih dibandingkan usia sebelumnya. Jadi dia juga sudah lebih mengerti bahwa saya itu lebih bisa mengutarakan apa yang saya inginkan. Kemudian juga dalam sisi 7-8 tahun biasa ini kan perpindahan masuk dari TK ke SD ya, dimana itu kan lingkungan baru juga. Dan mungkin dari kita orang dewasa melihat, oh ini kan biasa aja, tapi buat anak itu adalah suatu lonjakan yang cukup besar. Dari yang tadinya dia TK, main gitu ya, main gitu ya, tiba-tiba harus masuk SD, dia belajar banget gitu. Terus kemudian ketemu sama teman-teman yang jumlahnya lebih banyak dari anak-anak usia-usia TK, ketemu orang dewasanya juga lebih banyak, terjadi adaptasinya itu yang lonjakannya cukup besar untuk anak-anak usia-usia ini. Ditambah lagi secara kognitif dan emosi juga terjadi lonjakan di usia ini, sehingga mereka lebih bisa menampilkan jenis emosi yang lebih beragam dan berbeda dibandingkan anak usia TK. Kalau bicara tentang mood, kadang-kadang kita bicara nih, mood tuh karena dikendalikan hormon. Untuk anak-anak apalagi perempuan ya yang sudah mulai masuk pra remaja, mau masuk ke area apa? Ke arah-arah masa pubertas, menstruasi. Ini berpengaruh nggak sih pada moodnya Onti? Oh iya, itu berpengaruh sekali. Apalagi kalau kita bicara tentang hormon. Ini berarti kan di luar kendali kita ya, karena memang pusat pengendalinya adalah di otak. Nah, sehingga pada saat anak itu sudah mulai pra remaja, nah ini tadi kan yang pertama kan lonjakannya di 7-8 tahun. Kemudian setelah itu stabil nih. Nah, nanti di pra remaja tuh misalnya 10 atau 11 tahun, kemudian ini akan tiba-tiba mulai bergejolak lagi karena ada unsur hormonalnya seperti itu. Jadi perbedaannya adalah kalau tadi di usia 7-8 lebih ke perubahan moodnya karena adaptasi yang baru.
Kemudian kalau di usia pra-remaja perubahannya lebih ke karena hormonnya. Nah, pada saat hormonnya ini sedang ada atau bergejolak dalam dirinya, otomatis dia akan menimbulkan perasaan-perasaan yang justru berbeda dari tahapan sebelumnya. Misalnya jadi lebih marah. Kadang di usia sebelumnya kita tanya aja, tadi di sekolah ngapain? Dia biasa aja. Tapi sekarang tiba-tiba ngapain? Nanya mulu sih, misalnya seperti itu. Bosan ditanya-tanya, jadi sensi, lebih sensi. Nah, sebagai orang tua kita pahami aja bahwa memang ini adalah lonjakan di tahapan usia mereka. Jadi jangan justru dimarahin atau kemudian kita ngecap atau label dengan jutek suatu banget sih. judgement tertentu, iya seperti itu. Tapi dipahamin aja, paling kita bilang, oh lagi capek ya nak, lagi nih. Nanti diajarkan teknik stabilisasi atau bisa tadi dengan sentuhan fisik, kita peluk, kita tepok-tepok, kemudian kita bikinkan misalnya makanan yang dia suka, dan kemudian tadi bisa juga ke arah yang fungsi rekreatif, misalnya ayo kita baca buku ya sama ibu, ada dongeng yang bagus nih, atau kemudian misalnya kita lakukan hobi kamu yuk, misalnya kita sepedaan ya, dan sebagainya. Oke, jadi memang kadang-kadang ada yang di luar kontrol anak kita, apalagi terlebih ini masalah hormon. Nah, kalau ini didiamkan, apakah nantinya akan baik secara sendirinya ketika dia memang sudah hormonnya sudah lebih stabil, atau justru bisa jadi satu karakter yang akan dia bawa sampai dewasa? Iya. Nah, kalau ini karena hormonal, itu nanti akan berlangsung dengan sendirinya. Jadi pada saat nanti sudah selesai nih, misalnya katakanlah sudah di usia-usia katakanlah SMA gitu ya, SMA kelas 1 di sekitar 15-16 tahun itu sudah mulai dia bisa stabil. Nah, tapi yang akan menjadi tadi dikatakan kemudian keterusan itu adalah kalau memang perilaku-perilaku ini tampil dalam bentuk perilaku agresif dan kemudian misalnya mendapatkan reward dari lingkungan sosial dan akhirnya dia merasa bahwa dengan perilaku aku yang tadi agresif itu adalah suatu hal yang baik untuk diri aku. Contohnya, makanya ada perilaku bullying misalnya di sekolah. Ternyata kelompoknya itu memuji-muji tindakan justru dia. dianggap keren, hebat, gitu ya. Keren dan sebagainya. Dia menganggap itu reward kan, hadiah. Nah, kemudian pada saat dia memang merasa itu senang, dilanjutkanlah peristiwa atau perilaku ini ke kehidupan atau tahapan selanjutnya. Dan bisa jadi akhirnya perilaku agresif ini akan menetap dalam diri dia. Oke, ini serem banget sih. Kalau misalnya tidak dibenahi secara seksama gitu ya, tidak benar-benar dianggap bahwa ini bukan cuma masalah hormonal, akhirnya karena dia dapat reward, akhirnya karena dia merasa bahwa didukung, apa yang dia lakukan itu dianggap keren oleh lingkungan sosialnya, justru dijadikan satu karakter dia sampai nanti dewasa. Aduh, mudah-mudahan tidak terjadi pada anak-anak kita ya. Oke, Onti, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Tetap jaga kesehatan ya Onti ya. Amin, Dika juga ya. Makasih Onti. Nah, pemirsa, bagaimana? Kira-kira tips dari Onti Jo sudah dicatat dan mungkin bisa langsung dipraktikkan, diterapkan di keluarga kita. Intinya ketika anak kita dalam mood yang tidak baik, yuk kita komunikasi, mungkin sentuhan, pelukan, ini akan jadi satu hal tindakan yang tepat untuk mengembalikan mood mereka menjadi baik. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.